Baik saudara-saudara sekalian, semangat pagi. Hari ini kita akan kembali untuk berbicara terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Kali ini yang saya bahas mengenai demokrasi. Demokrasi adalah suatu hal yang penting bagi kita semua untuk ketahui bahwa dalam kehidupan demokrasi selalu menjadi sebuah, ya kalau tidak salah adalah selalu menuansai kita dalam hubungannya ketika kita berbangsa dan bernegara. Dan demokrasi ini diberikan kepada mahasiswa untuk memahami bahwa nantinya pada suatu saat ketika praksis-praksis kehidupan, apabila kita mendapatkan jabatan atau mungkin kita menjadi seorang orang yang panutan dan sebagainya, akan menjadi surital dan kita menunjukkan sebagai seorang yang sangat demokratis. Nah, demokratisasi itu penting dan tidak lapuk oleh keadaan. Itulah saudara-saudara sekalian nanti yang akan kita bahas, dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa nanti kita itu dalam membahas demokrasi, saya ambil beberapa pendapat tokoh-tokoh, ya, mungkin para presiden, mantan presiden, dan para pendiri bangsa untuk saya ajak untuk atau mungkin akan kita endus beberapa pendapatnya tentang demokrasi. Dan kita tahu bahwa ada yang mengatakan Vox Populi Vox Dei. Apa itu Vox Populi Vox Dei? Itu suara rakyat, suara Tuhan. Demikian katanya. Dan ini sudah menjadi sebuah adigium yang dimiliki oleh bangsa dimanapun juga, bahwa pikiran rakyat, kehendak rakyat, ide rakyat selalu menjadi suprema lex. Jadi mereka menganggap bahwa kekuatan-kekuatan pikiran rakyat sama dengan kekuatan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada rakyatnya ketika rakyat itu bersatu padu untuk memikirkan jalan kehidupan yang lebih baik melalui demokrasi. Seperti biasa saudara-saudara sekalian, bahwa ini ada disclaimer yang saya katakan ini sebagai komitmen saya sebagai seorang akademisi. Gambar-gambar yang saya ambil, visual-visual apa foto-foto yang ada di slide ini sebenarnya bukan karya saya semata. Saya mengunduh dari dunia maya, lalu akan saya tampilkan dengan sedikit sentuhan-sentuhan modifikasi. Tentunya modifikasinya tidak secantik para generasi muda seperti yang saya sudah lewat dari generasi muda. Tentunya ya sesuai dengan kemampuan. Saudara-saudara, kita kenal dengan Abraham Lincoln. Katanya pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu yang menjadi sebuah terminologi yang mendunia, bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi sangat related dengan apa yang dikatakan Vox Populi Vox Dei. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Para mahasiswa yang budiman, yang penuh dengan semangat, bahwa dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sehingga pemerintahan itu diatur atau pemerintahan itu disupport perkembangannya di dalam melakukan suatu pergumulan, melaksanakan kegiatannya selalu oleh rakyat. Jadi demikian Abraham Lincoln, begitu hebatnya, memiliki pikiran-pikiran yang luar biasa. Abraham Lincoln, seorang yang sukses, yang sangat luar biasa. Tetapi saya pernah membaca bahwa Abraham Lincoln adalah orang yang pernah kegagalan cinta, beberapa kali kandas cintanya, tetapi tidak melunturkan dia sebagai seorang yang luar biasa di dalam memikirkan berbangsa, berpolitik, bernegara. Apa kata para tokoh tentang demokrasi? Kita bahas pelan-pelan, nanti dari pikiran-pikiran itu akan kita tahu betapa luar biasanya pikiran-pikiran para pendiri bangsa atau para
presiden kita. Nanti beberapa side opinion atau side pikiran yang saya angkat ya, tidak hanya pada seorang presiden. Ini kata Bung Karno. Kata Bung Karno, demokrasi akan hidup jika negara tidak dicampur adukkan dengan agama. Dan sebaliknya akan ada kerugian demokrasi jika keduanya dicampur adukkan. Jadi memang secara manusiawi bahwa demokrasi kita lakukan, tapi kalau dicampur adukkan dengan agama, apalagi agama dinilai dengan demokrasi, kemudian ada orang yang interupsi sedang memberikan dakwah, ya nggak mungkin lah. Ini akan jadi kerugian. Tetapi tidak menutup kemungkinan demokrasi ini arah pikiran hatinya dikelola dengan dasar-dasar yang sangat religius, itu iya. Tetapi kalau dicampur adukkan di dalam kegiatan praktek dan praksisnya, ini akan mendapatkan kerugian dan tentunya tidak mungkin dilakukan. Demikian Bung Karno memilah-milah pikiran di dalam kehidupan berdemokrasi itu. Saudara-saudara yang berbahagia, katanya demokrasi itu semua orang memiliki pikiran-pikiran yang hebat untuk menuangkannya. Intinya di mana? Saya ingin mengundang pikiran dari Wakil Presiden ketika itu dan Bapak Ekonomi Indonesia, Bapak Dr. Hannes Muhammad Hatta, almarhum. Kita mendoakan beliau diterima karena pikiran-pikiran tajamnya, sehingga sampai sekarang menjadi sebuah panutan untuk kita. Pak Hatta mengatakan demikian. Demokrasi adalah sistem terbaik karena dalam sistem ini rakyat bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah, ini titik tolaknya. Berarti rakyat mempunyai kekuatan yang besar di dalam menuangkan keinginannya melalui demokrasi. Ini ditangkap pikiran itu oleh Bapak Dr. Hannes Muhammad Hatta, sehingga dituangkan di dalam suatu kajian-kajian dan tulisannya. Beliau mengatakan ini adalah sistem yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Itu yang dikatakan oleh beliau. Kemudian Pak Hatta, Bapak Ekonomi kita, Bapak Koperasi mungkin, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, di mana di dalamnya berlaku hak-hak rakyat. Sekali lagi, hak rakyat berlaku untuk menentukan pucuk pemerintah negeri. Kota dan desa ketika itu memang demokratisasi dibangun di segelap lini, bahwa pemilihan apapun itu rakyat harus terlibat penuh. Karena inilah demokrasi menjadi sistem yang paling manusiawi. Mengapa manusiawi? Karena melibatkan rakyat itu secara langsung. Itulah pikiran-pikiran jenius dari seorang orang yang bernama Muhammad Hatta. Saya juga mengambil pikiran dari Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan kita. Menurut beliau, demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Jadi demokrasi itu harus melibatkan semua sila di dalamnya yang diintegrasikan. Jadi kalau kita secara demokrasi mengambil keputusan, ya keputusan yang berketuhanan, keputusan yang menghormati kemanusiaan, yang adil dan beradab, yang tidak memecah belah, memberikan kekuatan pada persatuan Indonesia, kemudian dalam musyawarah kerakyatan dipimpin itu, dan terakhir memiliki nilai-nilai keadilan. Itu yang digambarkan oleh mendiang Bapak Presiden Soeharto. Beliau juga mengatakan, hal ini berarti bahwa menggunakan hak demokrasi selalu disertai rasa tanggung jawab, responsibility. Karena sila Pancasila, maka harus tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beliau juga mengangkat menurut keyakinan agama masing-masing untuk menjunjung tinggi apa? Nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat harkat manusia dan menjamin mempersatukan bangsa. Di sini nilai persatuan, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang dikatakan oleh Presiden Soeharto. Kemudian beliau mengatakan demokrasi Pancasila itu berpangkal dari paham kekeluargaan
Ya, dari kekeluargaan. Dan akhirnya kita timbul suatu rasa kebersamaan yang kita sebut dengan gotong royong. Itu yang dikatakan oleh Presiden Soeharto kaitannya dengan demokrasi. Bagaimana dengan Bapak B.J. Habibie almarhum, seorang orang yang mendapatkan first class di Jerman, warga kelas 1 di Jerman. Pikirannya begitu hebatnya. Seorang lelaki yang sangat setia pada istrinya. Itulah gambaran juga seorang demokrat yang hebat. Demokrasi, kata beliau, bukanlah suatu kebebasan untuk merebutkan kekuasaan seperti yang terjadi dalam kehidupan politik Indonesia saat ini. Menurut beliau melihat bahwa kalau demokrasi terjadi sesuatu tindakan yang katakanlah cenderung transaksional, beliau katakan itu bukan demokrasi. Kemudian bagaimana beliau katakan apa yang disebut dengan demokrasi itu? Beliau katakan demokrasi yang sesungguhnya adalah untuk membangun peradaban. Ini berbicara peradaban luar biasa, dan kebudayaan. Jadi adab, beradab, kemudian kebudayaan umat manusia. Itu gunanya apa? Ya, beliau berkatakan bahwa goal manajemennya adalah menuju kehidupan yang lebih baik. Itu yang dikatakan oleh Pak Habibie. Betapa luar biasanya pemikiran beliau. Nah, ini saya ngambil pikiran Gus Dur, ya. Kata beliau, suatu sistem dan nilai yang mendukung peradaban tinggi. Beliau sudah katakan, beliau sudah taken granted, beliau sudah pasang badan ketika itu. Nilai-nilai demokrasi itu adalah adab yang tinggi. Siapa yang tidak demokratis, tidak beradab. Itu justifikasi beliau ketika itu. Gus Dur juga mengatakan, ini sangat luar biasa, melindungi mereka yang minoritas dan berpendapat berbeda dari kelompok yang mayoritas. Ini Gus Dur yang mengatakan. Jadi memang benar, yang kecil itu dilindungi. Sangat hebat. Lalu perlu dipikir apa yang berjalan di pikiran beliau. Kehebatan hatinya. Ini yang digambarkan bahwa demokrasi semacam itu. Semoga Allah memberikan sesuatu yang terbaik di surga Gus Dur. Kemudian beliau mengatakan, mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Jadi pada saatnya kita tahu bahwa bangsa ini memiliki kekuatan-kekuatan, memiliki power-power. Nah, power ini kalau dibiarkan, itu ada terjadi antagonistik yang bahaya. Beliau katakan, dengan demokrasi ini akan beragam arah kecenderungan itu dijadikan kekuatan bangsa. Kemudian beliau mengatakan bahwa mengubah keterceberaian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju arah kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa. Beliau sudah mengatakan demikian. Memang kenyataannya bahwa Indonesia yang memiliki jumlah pulau aja 17.503, 760-an sekitar itu bahasa, kemudian multivarian, dari warna kulit, dari agama, golongan dan sebagainya. Inilah integritas bangsa yang diangkat oleh beliau. Kemudian bagaimana pikiran Mbak Mega, ya? Mbak Mega mengatakan ciri dari demokrasi itu berjiwa besar, menerima perbedaan pendapat. Jadi ini pendewasaan betul. Apalagi kritik. Beliau mengatakan orang itu harus mampu menerima kritik. Tidak ada di dunia itu orang nggak mau dikritik. Kesempatan dan keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat dalam arti yang sebenarnya. Ini kata Mbak Mega. Dan apa selanjutnya yang dikatakan beliau? Sebenarnya musyawarah untuk mufakat itu adalah implementasi dari persatuan dan kesatuan. Jadi musyawarah mufakat itu karena ada relung-relung persatuan, ada kesatuan yang diimplementasikan. Itulah demokrasi menurut Mbak Mega. Mbak Mega juga berkata bahwa gotong royong juga penting saat itu. Bagaimana dengan SBY?
demokrasi memiliki arti sebagai pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, tentunya linier dari semua pemikiran yang terdahulu, dan kewajiban, serta perlakuan sama bagi semua warga negara di depan hukum. Jadi equality for opportunity, equality before the law, persamaan dalam hukum. Ini dilakukan. Tidak boleh ada exception, ada pengecualian, keistimewaan. Beliau punya pikiran semacam itu. Sebenarnya pikiran dari para pemimpin-pemimpin negara ini linearis, semuanya sama. Dan variasi tentunya. SBY juga menyampaikan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan demokratis adalah dengan meningkatkan keadilan sosial. Demokrasi tidak akan tumbuh dengan bagus, menurut beliau, jika keadilan sosial tidak ditingkatkan. Juga mendorong persamaan kesempatan tanpa diskriminasi. Tidak hanya itu, tanpa meninggalkan kepedulian kepada kelompok miskin, kaum lemah. Jika kaum lemah tidak menjadi titik sentral atau fokus di dalam kita memperhatikan mereka, maka demokrasi tidak akan hadir. Itu kata beliau. Ini saya ambil pikiran Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan demokrasi menurut kami mendengar suara rakyat dan melakukannya. Jadi voice of customer, voice of citizen harus menjadi pokok pendengaran dari yang masalah-masalah paling mikro. Tapi tidak hanya didengar saja, dan harus dilaksanakan. Itu baru demokrasi. Kalau didengar saja, tidak. Itu beliau. Beliau juga mengatakan kembali, demokrasi kan. Marilah kita bekerja sama untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita itu, membuat demokrasi yang mensejahterakan rakyat. Jadi kan linear semua. Titik tolaknya adalah prosperity, kesejahteraan. Kemudian kebebasan politik yang santun, modesty yang konstruktif sesuai dengan adat istiadat bangsa kita, bangsa Indonesia. Begitu beliau katakan. Selanjutnya ini Mas Prabowo ini kita undang juga bagaimana pemikiran beliau. Demokrasi sebagai alat, sebagai tangga ya, anak tangga ini ya, untuk mewujudkan cita-cita, yaitu Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera. Lagi-lagi sejahtera. Jadi memang kesejahteraan, prosperity itu nomor yang harus di nomor satukan. Tentu diimbangi antara kesejahteraan dan keamanan. Security and prosperity itu menjadi satu kekuatan. Baiklah, saya juga akan mengambil ini satu hal barangkali untuk melengkapi, dan ini memang didiskusikan, ini termasuk pikiran-pikirannya keras dan kekiri-kirian. Kata beliau, Tan Malaka, tiap-tiap rapat mesti terbuka seluas-luasnya dan menurut kebiasaan yang pasti. Di situ laki perempuan mempunyai hak bicara sepenuh-penuhnya. Ketika itu beliau melihat barangkali perempuan dinomorduakan, jadi subordinasi, menjadi orang yang dimarginalisasikan. Mungkin demikian, sehingga timbul pemikiran ketika itu Tan Malaka bahwa kalau bisa laki-laki perempuan itu punya hak yang sama. Dengan cara bagaimanapun tak boleh dikurangi katanya, baik terhadap perkara daerah atau nasional. Undang-undanglah yang berkuasa setinggi-tingginya. Beliau mengatakan demikian. Ini sebagai side opinion bahwa semua orang ternyata dari latar apapun punya pikiran bahwa demokrasi diperlukan untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan, hak yang sama. Nah, ini ada nilai-nilai fundamental demokrasi. Pertama, hak asasi.
Tanpa hak asasi, kita tidak mungkin akan demokratis. Kemudian ada kebebasan asasi. Hak asasi dan kebebasan asasi beda. Kebebasan asasi itu adalah melaksanakan hak asasi dan harus sesuai dengan proporsi. Apabila kita berlebih-lebihan melaksanakan hak asasi, akan mengerus hak asasi orang lain. Jadi kebebasan asasi itu adalah rasa tanggung jawab untuk melaksanakan hak asasi. Kemudian keadilan. Keadilan bisa dikatakan justitia commutativa. A ditambah B ya sama dengan B ditambah A. Ini berbicara masalah prestasi dan kontraprestasinya. Keadilan. Justitia distributiva, yaitu keadilan untuk berbagi. Justitia protectiva, memberikan proteksi-proteksi. Justitia legalis, bagaimana mereka memberikan keadilan. Dan banyak hal justitia ini yang menjadi nilai-nilai fundamental demokrasi. Kemudian equality, equal, persamaan. Dan yang 5 adalah keterbukaan. Tanpa nilai fundamental itu, demokrasi dipertanyakan, tidak mungkin akan bisa dilaksanakan. Jadi human rights, hak asasi, harus menjadi titik tolak yang harus dikembangkan, diutamakan. Mengapa berdemokrasi? Sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan dari sekian banyak tadi, mengapa kita berdemokrasi? Ternyata ada tulisan institutionalized peaceful settlement of conflict, menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga. Jadi institusionalisasi di dalam mewujudkan kedamaian dan bagaimana merejus agar konflik itu tidak ada, jadi menjadi settle lembaga itu, maka perlu demokrasi itu dihadirkan. Kemudian katanya bagaimana? Mengapa kita berdemokrasi? Katanya berdemokrasi itu adalah visible change and changing society, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang penuh dinamika ini, atau yang sering ada perubahan, change, tetapi harus ada perdamaian. Kemudian dikatakan bahwa mengapa kita berdemokrasi? Orderly succession of rules, penyelenggaraan pergantian pimpinan per periodik itu yang dilakukan secara teratur, itu adalah memerlukan demokrasi. Dan demokrasi itulah nafas dari pergantian yang secara teratur itu. Tanpa demokrasi maka sukses tidak akan tercapai. Nah, ini meminimize minimum of concession, meminimalisasi, membatasi kekerasan secara umum. Bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini banyak kekuatan-kekuatan. Jika kekuatan-kekuatan itu uncontrolled, tidak dikontrol dan dibiarkan saja, terjadi suatu pergesekan, terjadi suatu pikiran yang antagonistik, dan itu akan timbul konflik, apalagi kekerasan, anarki dan sebagainya. Ini harus diminimize dengan demokrasi. Itulah yang tergambarkan dalam mengapa kita berdemokrasi. Terakhir saya akan bicarakan, saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu pertama difungsikan sebagai pattern maintenance, artinya mempertahankan pola. Ingat bahwa negara itu saling berganti pemerintahannya. Bagaimana bisa sustainable kalau setiap pergantian pemimpin itu polanya berubah secara drastis, apalagi meniadakan seperti tesa antitesa yang semacam itu. Itu memang ada semacam itu, tapi harus ada yang dipertahankan pola-pola itu. Pola-pola yang baik yang sudah dilaksanakan dengan bagus harus dilanjutkan dengan yang lain. Seperti halnya ketika Orde Baru telah membuat sesuatu rancangan, tentunya yang berikutnya harus diikuti, ada yang dipertahankan. Pasti ada yang baik dari setiap pemimpin. Ingat bahwa ada yang Adipura Kencana untuk kebersihan kota,
pergantian presiden apapun itu akan diteruskan, ditingkatkan, dan mungkin direvise, dan akan diberikan sentuhan-sentuhan lebih bagus. Itu terus, pola yang sudah bagus harus dipertahankan. Tapi yang kurang bagus dan bersentuhan karena usang terhadap zaman, ini yang perlu disesuaikan. Sekali lagi bahwa pattern maintenance, mempertahankan pola, adalah fungsi dari demokrasi Pancasila. Berikutnya apa? Adalah tension management. Ingat bahwa di dalam berbangsa dan bernegara, lebih dari ratusan juta bangsa, pikiran yang berkembang begitu. Managing tension itu penting. Dengan managing tension, how to engage readers, a long form story. Jadi how to, bagaimana kita itu untuk bisa merekatkan ketika kita dalam situasi ketegangan-ketegangan. Demokrasi Pancasila lah yang datang agar kita mensejarah dalam kehidupan yang panjang. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Tension management, meredakan ketegangan. Tidak usah jauh-jauh dalam suatu situasi, fenomena-fenomena yang kecil saja sering terjadi ketegangan. Hanya persoalan sepak bola bisa hancurlah sebuah kota. Inilah yang harus dengan demokratisasi ini kita bisa melakukan tension management. Bagaimana meredakan ketegangan, managing tensions. Kemudian integration management, menyatukan bangsa. Lebih serem lagi kalau dikatakan menyatu padukan bangsa, ya. Integration management. Jadi integration management itu setiap langkah perbuatan itu tagline-nya bagaimana kita tidak boleh perpecahan, ya. Seperti Sesanti yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Ya, lebih ngetopnya dikatakan unity in diversity. Itu yang harus dilakukan di dalam demokrasi. Demokrasi Pancasila. Adaptation management. Kadang kita bisa hidup di air yang tenggelam dan menyesuaikan diri ketika kita berada di kedalaman. Tentu ini menarik pikiran kita tentang adaptation, yaitu mengembangkan penyesuaian. Kita harus mampu memiliki daya sesuai, bisa mengerti, bisa memahami. Lakukan toleransi. Toleransi bukan mengikis eksistensi, tapi toleransi adalah menguatkan diri kita untuk mengetahui dan langsung kita kristalisasi. Di sinilah. Ini adalah kekuatan yang mulia, adaptation management dalam demokrasi Pancasila. Beradaptasi itu perlu. Bukan berarti mengurangi eksistensi, apalagi menghilangkan nilai-nilai keyakinan. Tidak. Tapi adalah penyesuaian-penyesuaian di dalam pola hubungan manusianya. Saudara-saudara mahasiswa yang budiman, goal management, barangkali ini yang paling akhir. Jadi demokrasi Pancasila di-create, dihadirkan di negeri ini, tidak lain agar mencapai tujuan masyarakat Indonesia adil dan makmur. Makmur berkeadilan yang berdasarkan Pancasila. Itulah saudara-saudara. Dan terima kasih perhatiannya. Tentu saya masih berharap saudara-saudara kalau nanti saatnya saudara-saudara bisa untuk melihat kembali bahwa demokrasi Pancasila juga bisa artinya bisa dilihat di berbagai macam. Anda bisa mengakses, Anda bisa searching Google tentang demokrasi, kemudian melakukan pembandingan-pembandingan, hasil ini apa yang baik, ini apa yang mudah. Dipersilakan Anda terbuka secara demokratis untuk mengambil rujukan-rujukan. Anda boleh mengambil di perpustakaan atau mungkin di MOC atau mungkin ruang-ruang sumber belajar dari perguruan tinggi yang lain, tidak masalah. Akhirnya demikian saudara-saudara, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih perhatiannya, dan ingat jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih perhatiannya dan salam Cendol Dawet. Semangat pagi.